Nah, kayaknya ini udah banyak banget ya episodenya. Perasaan baru kemarin episode pertama, kebawain sekarang udah ke episode 9 aja. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Di episode kali ini, kita kedatangan seorang pembicara. Beliau juga merupakan akademik dari kampus Tika Bali Jimbaran. Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu dan sapa teman-teman di rumah nih. Terima kasih kesempatannya ya Pak. Selamat siang semua. Ya, semangat mahasiswa. Perkenalkan, saya Putra Damana. Senang sekali pada hari yang berbahagia ini bisa berjumpa dalam Weekly Talks dengan tema mengenal bursa saham Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Eva. Iya. Dan tentunya karena kali ini sebelum kita membuka nih dan masuk ke tema kita, karena tema kita ini cukup berat Pak ya. Kalau bisa dibilang seperti itu, karena untuk mahasiswa, apalagi kita terjun di dunia IT, pasti bursa saham itu masih awam ya. Atau mungkin udah ada yang tahu, tapi lebih banyak mungkin yang nggak tahu. Jadi kita bakal sharing sekarang, tapi kita bakal tanya-tanya dulu nih Bapaknya. Apa aja sih kegiatan Bapak selama dari PSBB, kemudian kita work from home, hingga akhirnya kita ke era new normal nih? Bisa diceritain dulu nggak sih apa aja yang Bapak lakuin? Nah, kegiatan saya karena saya baru nih anak lahir di bulan Mei kemarin. Selamat dulu ya. Terima kasih Reva. Semoga anaknya sehat selalu. Sehat ya. Anaknya cowok juga. Jadi lebih ke ngurus anak sih, itu bantu istri ngurus anak, lalu ya. Nah, kalau istri saya kan di Singaraja tuh, lalu istri dan anak di Singaraja, saya di Denpasar, dan Denpasar saya kerja gitu. Lalu ya santai lah di rumah juga, ada hobi baru ya, menanam tanaman gitu, hidroponik mungkin. Lalu ada juga saya pelihara ikan baru di akuarium seperti itu. Berarti kayak cuma mahasiswa nih yang suka pelihara sekarang ikan cupang gitu, lagi up banget tuh. Berarti Bapaknya juga tergiur untuk melihara. Dulu waktu kuliah pernah sih, cuma sekarang karena ada waktu senggang baru lagi pengen lagi main ya, melihara ikan gitu, ada akuarium kayaknya asik gitu. Kemarin saya sempat sih juga Pak pelihara ikan cupang, tapi saya taruh di luar di teras tiba-tiba hilang Pak. Nggak ngerti itu tiba-tiba hilang karena adiknya juga kayak gitu. Adiknya main Hobi baru pasti ditemuin waktu kita lagi work from home kayak gini, lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Ya, jadi lebih memutar pikiran buat apa sih yang kita lakukan supaya bisa lebih produktif seperti itu. Dan dengan tetap positif, tetap menjaga kesehatan, tetap olahraga juga agar imun tubuh kita tetap terjaga seperti itu. Oke, kayaknya udah nanya kegiatan Bapaknya udah. Sekarang ya kita langsung aja nih masuk ke materi Pak. Materi kita sekarang adalah bursa saham Indonesia. Nah, pertama-tama kita bakal mencari tahu dulu apa sih itu saham dan apa itu bursa saham Indonesia. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit dan jelaskan ke teman-teman apa perbedaan saham dan bursa saham Indonesia. Bagus sekali pertanyaan dari Reva. Saham, nah apa sih itu saham? Mungkin sering kita mendengarnya ya, Reva. Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan gitu. Nah, sedangkan bursa saham Indonesia adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Nah, kalau pembeli di sini adalah pihak yang membutuhkan sarana untuk berinvestasi saham. Sedangkan penjual adalah pihak yang membutuhkan dana investasi. Nah, dalam hal ini pembeli biasa disebut sebagai investor, seperti itu. Kalau investor tuh bisa dijelasin nggak sih Pak? Ada seperti investor apa aja? Nah, kalau di dunia saham, investor itu menurut rentang waktunya atau jangka waktu dia berinvestasi dibedakan ada dua, yaitu ada investor jangka panjang, ada investor jangka pendek. Nah, saya jelaskan ya. Investor jangka panjang adalah investor yang dia berinvestasi saham atau membeli saham secara ya biasanya dia berkala seperti itu. Misalnya nih, bulan pertama dia membeli 1 lot saham, bulan kedua membeli 1 lot saham, bulan ketiga membeli 1 lot saham, dan begitu seterusnya. Itu mungkin rentang waktunya selama 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, bisa juga digunakan sebagai dana pensiun atau dana pendidikan nanti seperti itu. Nah, sedangkan kalau investor jangka pendek atau biasa juga disebut sebagai trader, tentunya jangka waktunya juga lebih singkat. Bisa 2 bulan, bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, bahkan bisa juga 1 hari seperti itu.
Nah, kalau yang 1 hari ini biasa disebut sebagai investor agresif seperti itu. Nah, dia itu berdasarkan itu jangka waktu dia berinvestasi. Kita harus menganalisa juga. Jadi menganalisa perusahaan apa sih yang akan kita beli sahamnya seperti itu. Berarti kita harus mengetahui keuntungan dan resiko daripada kita berinvestasi itu kayak apa aja sih benefit yang bakal kita dapat dan apa aja sih yang resiko-resiko yang bakal kita alami kalau kita berinvestasi, mungkin juga bisa dijelasin ke teman-teman Pak. Oke. Sebelum saya jelaskan keuntungan dan resikonya, saya jelaskan juga ya apa sih perusahaan-perusahaan yang sahamnya bisa kita beli seperti itu. Nah, saya sedikit jelaskan. Sebenarnya ada ratusan perusahaan yang sudah terdaftar di IHSG namanya, jadi itu indeks harga saham gabungan gitu. Ada di Indonesia ya, Bursa Efek Indonesia seperti itu. Nah, misalnya nih di sektor perbankan ada BCA, BNI, Mandiri, BRI dan lain sebagainya. Kalau di sektor farmasi ada Kimia Farma seperti itu, ada Kalbe Farma juga. Berarti kita bisa nanam saham di mereka berarti Pak ya? Bisa, kita membeli saham dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kita sudah memiliki saham walaupun hanya 1 lot, nah itu juga sudah namanya kita memiliki perusahaan tersebut. Jadi kita ada rasa untuk membeli. Gitu. Ada andil kita berarti di sana. Ya, seperti itu walaupun entah itu banyak atau sedikit gitu. Nah, kalau perusahaan yang di sektor lainnya ada juga sektor consumer good namanya atau barang konsumsi. Itu ada Unilever contohnya, ada Indofood, ada Mayora seperti itu. Nah, kalau di sektor lainnya lagi ada Adaro, ada Jasa Marga dan lain sebagainya, masih banyak lagi seperti itu Reva. Nah, kalau keuntungan dan kalau kita berbicara keuntungan agar balance, kita juga perlu bicara resikonya kan ya. Nah, keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita berinvestasi saham yaitu kita bisa mendapatkan yang namanya capital gain. Capital gain itu adalah selisih harga beli dengan harga jual kita. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Lalu selanjutnya keuntungan yang bisa kita peroleh, kita bisa memperoleh dividen, yaitu keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang akan dibagikan kepada investor-investornya seperti itu, mungkin berapa persen seperti itu pembagiannya. Dan lalu keuntungannya juga kita berinvestasi saham di sini dia bersifat liquid atau mudah dicairkan. Apalagi perusahaan yang kita miliki itu adalah perusahaan blue chip atau perusahaan yang kinerjanya sudah baik, memiliki laporan keuangan yang sehat bertumbuh setiap tahunnya. Berarti kalau misalnya kita pingin tarik nih dalam jangka waktu sebulan, bisa berarti Pak ya? Kan mudah cair berarti ya? Kita jual, lalu kita jual sesuai harga, itu sesuai harga pasar misalnya. Lalu sudah match, lalu kita bisa cair dan kita memiliki uang tersebut seperti itu. Langsung ke pihak kita berarti? Ya, mungkin ada jangka waktunya untuk masuk ke rekening kita mungkin 3 hari atau 4 hari itu prosesnya. Terus kalau resikonya Pak? Nah, resiko seperti itu. Nah, untuk meminimalisir resiko saat kita terjun ke dunia saham, kita juga perlu memahami apa itu resikonya. Resikonya kita bisa mengalami kerugian juga. Tadi kan kita mengalami keuntungan tuh. Nah, di samping itu kita juga bisa mengalami kerugian apabila harga beli kita lebih mahal atau lebih tinggi daripada harga jual. Seperti itu. Harga beli itu kayak gimana sih Pak? Misalnya nih, saya beri contoh ya, perusahaan Unilever nih. Perusahaan Unilever, kita misalnya satu lot saham itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi misalnya nih perusahaan Unilever harga 1 lembar sahamnya itu Rp8.000. Lalu dikali berarti ke 100 itu 8 juta ibaratnya. 800.000. Oh, 800.000. Jadi seorang investor jika membeli 1 lot saham Unilever harus membayar seharga 800.000 itu, seperti itu. Nah, jika di kemudian hari dia naik nih atau uptrend, dia mengalami kenaikan harganya, jadi investor tersebut menjualnya di harga 8.500, yaitu nanti saat dijual kan 850.000. Nah, dia akan mendapatkan keuntungan. Selisihnya dia itu misalnya 800 dan 850 dia dapat 50 ya, dia. Betul sekali Eva. Itu
gitu Pak. Jadi saya ini jujur aja adalah orang yang awam di dunia bursa saham, jadi kebetulan banget di sini bisa saling sharing juga ke teman-teman juga dan ke akunya sendiri. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Nah, ini Pak, kan tadi Bapak bilang tuh ada kenaikan dan ada yang namanya penurunan. Kemarin saya sempat sih nonton di Metro TV mengenai tentang bursa saham Indonesia yang mengalami, bukan Indonesia sih, Amerika yang mengalami penurunan karena dari banyak perusahaan-perusahaan di era new normal pas lagi ada pandemi kayak gitu. Jadi dia tuh mengalami penurunan. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai tentang fluktuatif dari bursa saham itu? Nah, fluktuatif itu kan harganya naik turun seperti itu. Apa sih yang mempengaruhi kenapa bisa harga saham dari suatu perusahaan atau emiten, ya kita bicara emiten. Jadi ada beberapa istilah juga di dunia saham, ada emiten itu atau sama dengan perusahaan yang go public itu. Apa sih yang mempengaruhi harganya bisa naik turun atau fluktuatif? Nah, yang pertama karena pengaruh dari supply and demand. Ya, supply and demand, lalu ada juga pengaruh dari fluktuasi kurs rupiah, kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya mata uang kita lagi anjlok nih Pak, terus US lagi naik, berarti itu juga mempengaruhi? Sangat mempengaruhi seperti itu. Karena kan berbeda dia nanti harga ekspornya, harga seperti itu, nanti harga jualnya juga berbeda, harga dia beli bahan untuk produksinya juga berbeda dari perusahaan tersebut seperti itu. Nah, selain itu juga faktor lain yang mempengaruhi fluktuasi atau fluktuatifnya harga saham dari suatu perusahaan adalah faktor fundamental dari perusahaan tersebut seperti itu. Lalu prospek kinerja di masa yang akan datang. Kalau prospeknya nih bagus, laporan keuangannya sehat, bertumbuh setiap tahunnya, maka dia memiliki masa depan yang cerah perusahaan tersebut. Jadi saham kita juga ada aman ya, itu kita akan mendapatkan mungkin dividen kalau kita berinvestasi jangka panjang gitu. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah, diambil pemerintah juga berpengaruh. Dan situasi politik dan keamanan di suatu negara juga berpengaruh gitu, Eva. Oke, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan. Kan tadi kita udah bahas tentang bursa saham itu apa. Jadi kalau misalnya saya ini seorang yang awam ingin membeli saham dari suatu perusahaan, gimana sih caranya Pak? Atau bilang tutorial kita nih untuk beli bursa saham? Tutorialnya ada yang namanya sekuritas. Nah, kita bisa mendaftarkan diri di sekuritas yang ada di Bali. Ada BNI Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas. Berarti itu berupa kantor atau ada website nih Pak? Ya, ada kantornya dia. Ada kantornya. Bisa di search, lalu ada kantornya. BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Valguri Sekuritas. Kalau BNI Sekuritas di Ponorogo dia terakhir saya tahu. Lalu Valguri ada di Tengku Umar. Seperti itu. Ada juga sekuritas lain, ada MNC Sekuritas seperti itu. Nah, kita mendaftar di sana, bisa offline, bisa online juga. Kalau dulu saya daftarnya sih langsung ke kantornya, kan udah lama. Karena sekarang di era pandemi ini bisa mendaftar secara online gitu. Nah, nanti kita akan memiliki yang namanya RDI, itu rekening dana investor. Lalu ada juga yang beda-beda sih, tergantung sekuritas. Ada yang namanya rekening dana nasabah gitu. Lalu di sana kita akan mendapatkan yang namanya password, username, dan PIN untuk masuk ke software online trading. Di sana di software itu kita akan login dengan password, username, dan PIN kita. Di sana kita bisa memantau harga-harga saham dari perusahaan yang kita ingin beli. Lalu kita bisa juga mempelajari kenaikan atau fluktuatifnya harganya tersebut. Lalu kita bisa juga melakukan jual beli di sana. Jual beli saham langsung di, berarti ada aplikasinya Pak ya? Ada aplikasi. Ada, dia bisa ada desktopnya, ada mobile-nya juga. Berarti udah ada kemudahan buat kita yang ingin namanya membeli saham itu udah ada secara digital sekarang Pak ya? Terus kalau misalnya nih, kan saya nih sebagai misalnya orang yang awam pasti takut banget ngelakuin yang namanya kesalahan. Kesalahan apa aja sih yang bisa dilakukan oleh seorang investor yang masih pemula? Dan
tipsnya nih yang bisa Bapak bagi ke teman-teman sekalian yang di rumah nih kalau misalnya kita mau ngelakuin yang namanya investasi? Nah, mungkin saya sekedar diskusi atau sharing juga ya, mungkin saya juga masih banyak kekurangan gitu, saya sharing apa dari pengalaman saya gitu, mohon maaf jika ada yang kurang. Nah, tips jika ingin berterjun ke investasi saham perlu diketahui untuk meminimalisir kerugian kita nanti gitu. Nah, biasanya trader pemula dia terlalu mengikuti rekomendasi saham dari analis. Nah, di website, di channel, di website dan di YouTube juga, di akun Instagram ada banyak analis-analis yang memberikan rekomendasi saham yang baik. Nah, janganlah langsung dibeli dari rekomendasi tersebut. Bisa kita analis sendiri juga. Ya. Dan tipsnya juga kita harus mencari banyak-banyak sumber gitu, dari berbagai sumber. Berarti nggak cuma satu, misalnya kita cari di YouTube aja nih, jangan, tapi buka yang lain dulu ya, gitu, kayak di YouTube, di Google kayak gitu. Jadi pelajari dulu gitu apa yang analisis. Kalau analisis fundamental, ada juga kalau kita ingin menganalisis secara menganalisis saham dari perusahaan ya ada dua cara. Ada analisis secara teknikal, ada fundamental gitu. Kalau fundamental dia lebih ke kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau kinerjanya misalnya maksudnya fundamental itu melihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaannya berarti sehat atau tidak. Jadi laporan arus kasnya, neracanya, laporan laba ruginya seperti itu. Nah, kalau semua itu sehat, lalu kinerjanya baik, tumbuh setiap tahun meningkat kinerjanya. Nah, dari sana prospek ke depan perusahaan tersebut baik. Nah, berarti itu kita jadi fundamentalnya bisa baik. percaya berarti dari sana melihat fundamentalnya dulu. Lalu kalau dari analisis teknikal itu, nah di sini cenderung ke trader atau investor jangka pendek. Kalau menggunakan analisis secara teknikal ini, dia lebih ke mempelajari grafik atau chart dari harga suatu perusahaan, harga saham dari suatu perusahaan untuk mengetahui harga di masa yang akan datang. Misalnya harga besok perusahaan ini berapa sih, dan dia mempelajari kemarin harga historis dari chart harga perusahaan tersebut. Misalnya besok berapa sih harganya, minggu depan berapa sih, bulan depan berapa sih gitu. Terus Pak, itu secara umum sih. Iya. Terus kita kan ini di saham nih sama dengan kita tuh menaruh yang namanya uang kita nih. Kalau bisa dibilang nih secara kotor ya, kalau secara orang awam kita tuh naruhnya uang gitu. Apa sih bedanya yang namanya kita menanam saham sama menabung? Kan sama-sama uang Pak. Nah, perbedaannya antara menabung dengan menanam saham ya, membeli saham, kita menjadi seorang investor seperti itu. Kalau menabung, dalam hal ini menabung di bank ya, kita memiliki rekening, uang kita lebih aman gitu. Kita menyimpan uang kita secara sederhana di bank dan memiliki rekening itu lebih aman. Jadi bank bertanggung jawab penuh terhadap uang kita gitu, dan dijamin juga, lalu bisa diakses dan diambil kapan saja. Iya, kalau misalnya saya nabung sekarang, saya mau ambil besok. Bisa, malam, pagi, kapanpun kan bisa. Berarti gitu. kalau bedanya sama. Nah, sedangkan kalau menabung di bank, kekurangannya itu uang kita akan tergerus inflasi setiap tahunnya. Jadi nilai dari mata uang kita itu akan menurun. Gitu. Nah, kalau kita berinvestasi di saham, itu nilai uang kita, jika kita berinvestasi pada perusahaan yang baik, jadi kita tepat memilih perusahaan atau emiten, itu perusahaan uang kita akan bertumbuh. Jadi uang kita lebih produktif, dana kita lebih produktif jika kita berinvestasi saham dibandingkan dengan menabung gitu. Tapi tentu juga ada resikonya gitu. Jadi itulah perlunya, pentingnya trading plan gitu. Jadi kita harus mempunyai rencana trading gitu. Rencana keuangan berarti selama kita berinvestasi saham. Ya, rencana keuangan, manajemen investasi seperti itu. Nah, tips saya juga ya tadi kurang mungkin sebelum untuk kita terjun ke dunia investasi saham, kita sangat disarankan untuk menggunakan dana lebih. Jadi dana lebih itu bisa dijelasin Pak? Nah, dana lebih itu
disarankan untuk tidak menggunakan uang kita untuk belanja sehari-hari atau uang tabungan pendidikan, atau jangan menggunakan uang dari untuk membayar tagihan bulanan gitu, mungkin untuk tidak disarankan. Jadi gunakan uang dingin gitu. Jadi berarti kita kumpulin dulu nih uang untuk keperluan selama sebulan, sisanya baru kita bisa untuk di saham berarti. Ya, digunakan dana lebih lah dari keuangan kita, finansial kita gitu. Nah ini Pak, lagi sekali nih ada pertanyaan lagi satu ya. Ya, siap. Gimana sih pengaruh kita kan sekarang ini lagi ada yang namanya pandemi COVID-19 yang pastinya nggak cuman pengaruh kesehatan tapi juga mempengaruhi ekonomi. Nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena kemarin kayak yang sempat saya bilang tadi, saya sempat nonton di Metro TV mengenai bursa saham yang mengalami penurunan. Itu udah apa aja sih yang kita dapetin dampaknya terhadap Indonesia, apalagi bursa saham Indonesia ini? Nah, memang pandemi COVID-19 ini menyerang, berdampak pada hampir seluruh bidang kehidupan manusia kita. Nah, entah itu bidang pendidikan, bidang perbankan, bidang farmasi dan lain sebagainya, sangat berpengaruh pada kita. PHK pun terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia seperti itu. Nah, di sini juga sebenarnya perlu saya jelaskan juga, sebenarnya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan sudah mengalami penurunan pada 2 bulan pertama di tahun 2020 ini. Di bulan Februari. Ya, Januari Februari, jadi sebelum COVID-19 ini merebak di Indonesia gitu. Nah, pada 2 Maret saat pertama kali COVID-19 ini diumumkan, pertama kali kasus COVID-19 ini diumumkan di Indonesia, dan lalu di minggu selanjutnya di tanggal 9 Maret 2020 barulah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, mengalami penurunan yang sangat drastis. Ya, sangat signifikan, yaitu 6% koma. Itu sekitar 6% lebih itu mengalami penurunan, dan penurunan itu adalah penurunan yang terbesar di beberapa tahun terakhir seperti itu, dan terus menurun di bulan Maret, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga Maret itu mengalami penurunan yang paling dalam, dan tanggal 24 Maret itu terjadi puncaknya, dia penurunan yang paling dalam gitu di IHSG. Hampir seluruh sektor di IHSG itu atau di saham mengalami penurunan harganya seperti itu. Nah, tadi kan Bapak bilang itu di bulan Maret nih. Di bulan Maret kan kita mulai mengalami yang namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, sekarang kan kita udah di bulan Agustus nih Pak, dan dimana kita udah kembali yang namanya mulai era new normal. Ada nggak sih kenaikan atau kabar baik nih di bursa saham selama kita di era new normal ini? Nah, itu dia. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap harga saham dari sebuah perusahaan gitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan juga, sebenarnya di pandemi COVID-19 ini pemerintah sudah mengambil beberapa kebijakan-kebijakan untuk meredam jatuhnya harga saham di Indonesia, yaitu bersama Bank Indonesia, bersama BPI dan OJK. Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan diantaranya yaitu membatasi batas bawah, atau jika sudah harga saham perusahaan tersebut turun sebanyak 5% mungkin, jadi akan di stop penjualannya seperti itu. Nah, diberikan juga perusahaan tersebut kewenangan untuk melakukan buyback jika melakukan buyback tanpa melalui RUPS. Jadi RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Itu, nah misalnya nih kalau Reva punya satu lot saham aja, atau dari suatu perusahaan, misalnya BCA atau BRI. Nah misalnya nih, setiap tahun perusahaan itu akan melakukan RUPS dan Reva akan diundang. Itu udah biasanya di Jakarta. Berarti kita diundang untuk menghadiri acara RUPS itu. Terus kalau misalnya Pak, kan tadi kan di pandemi Bapak bilang tuh bursa sahamnya itu udah udah di backup sama pemerintah. Berarti itu untuk melindungi kita juga sebagai pemegang saham berarti ya? Mungkin bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah gitu. Apa kebijakan yang diambil pemerintah terkait untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini juga sangat berpengaruh pada harga saham tersebut. Berarti
customer atau kita si penjual saham nanti juga terlindungi berarti oleh pemerintah, gerakan-gerakan pemerintah. Karena daya beli masyarakat juga kan berpengaruh. Iya, daya beli kita selama pandemi ini kan juga menurun gitu kan. Jika pemerintah memberikan bantuan atau apa di sana untuk meringankan masyarakat, nah kita daya beli meningkat, perusahaan-perusahaan tersebut kan juga tetap aman nih ya Pak ya. Oke, kayaknya kita udah selesai nih untuk bahas yang namanya bursa saham. Emang cukup berat ya untuk dipahami, tapi semoga ini bermanfaat nih buat teman-teman sekalian di rumah. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu untuk di penutup? Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan menyaksikan kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat dan juga patuhi protokoler kesehatan ya. Akhir kata, stick on Bali, always the first. Sampai jumpa di Weekly Talks minggu depan. Dadah.